Baik, pada video kali ini saya akan membahas sebuah jurnal yang sangat menarik dan relevan dengan judul Jurnal Analisis Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COVID 2019 pada PT Nusantara Turbin dan Propulsi. Jurnal ini dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika pada volume 9 nomor 2 halaman 595 sampai 602 di bulan Juni tahun 2024. Penulis dari jurnal ini adalah Muhammad Davidaulay, Fitriana Dewi, dan Data Praditya, dengan reviewer saya sendiri, Novita Natalia Situmeang. Jurnal ini berfokus pada analisis tingkat kematangan tata kelola TI di PT Nusantara Turbin dan Propulsi menggunakan Framework COVID 2019. Adapun latar belakang penelitian ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang pesat. Perusahaan yang menjadi objek penelitian PT Nusantara Turbin dan Propulsi merupakan anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang MRO atau Maintenance, Repair, and Overhaul di mesin pesawat. Sebelumnya, perusahaan ini sudah menerapkan COVID 5 sebagai standar tata kelola TI, namun seiring dengan perubahan regulasi, mereka merasa perlu melakukan evaluasi ulang untuk memastikan tata kelola TI mereka ini masih selaras dengan perkembangan terbaru. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kematangan tata kelola TI yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan agar perusahaan bisa terus berkembang dengan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan tata kelola TI di PT Nusantara Turbin dan Propulsi menggunakan Framework COVID 2019. Jadi framework ini dipilih karena dianggap sangat tepat untuk mengukur dan memberikan rekomendasi berbasis analisis yang bisa membantu perusahaan dalam meningkatkan tata kelola TI mereka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mencakup wawancara, kemudian observasi langsung, dan studi literatur. Penelitian ini juga menggunakan analisis berdasarkan dua proses dari COVID 2019, yaitu BAI 07, Manage IT Acceptance and Transitioning, dan DSS 01, Manage Operation. Hasil dari penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan, perusahaan saat ini itu berada di level ketiga, yaitu level defined, yang artinya tata kelola TI mereka ini sudah cukup terstruktur, namun masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki untuk mencapai level yang lebih tinggi. Jadi ada target yang diharapkan adalah mencapai level keempat, yaitu manage and measurable. Jadi penelitian ini tuh juga menghasilkan beberapa rekomendasi untuk mengembangkan di aspek people, process, and technology, yang diharapkan bisa membantu perusahaan tuh bisa mencapai tujuan tersebut.
Kita ke segmen kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, pada kelebihan jurnal ini memiliki standar terbaru dalam penilaian tata kelola TI. Selain itu, data yang digunakan ini berasal dari sumber primer dan sekunder langsung dari perusahaan, sehingga hasil yang diperoleh itu lebih valid dan aplikatif. Namun, ada beberapa kekurangan yang perlu dicatat. Penelitian ini tuh terbatas pada satu objek perusahaan saja, sehingga hasilnya itu mungkin tidak bisa digeneralisasikan untuk organisasi lain. Selain itu, analisis yang dilakukan juga tidak terlalu mendalam dalam mengungkapkan penyebab dari rendahnya tingkat kematangan di beberapa area. Jadi, secara keseluruhan, penelitian ini tuh memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kematangan tata kelola TI di PT Nusantara Turbin dan Propulsi. Meskipun sudah berada di level definite, perusahaan ini tuh masih perlu melakukan perbaikan di beberapa aspek, terutama dalam pengelolaan sumber daya TI dan pengukuran kinerjanya. Dengan rekomendasi yang diberikan, diharapkan perusahaan itu bisa mencapai level yang lebih tinggi dalam tata kelola TI mereka. Jadi, sekian itu dia review jurnal tentang analisis tata kelola TI menggunakan framework COVID 2019 di PT Nusantara Turbin dan Propulsi.